got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai clipper dan clamper pada mata kuliah rangkaian elektronika 1. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Pertama, saya Rokabani Nindawardana dari kelas 1 D4 Teknik Telekomunikasi B NRB 42. Selanjutnya, Kemudian perkenalkan, nama saya Rasya Putri Misakina dari 1 D4 Teknik Telekomunikasi B NRP 40. Kemudian perkenalkan, nama saya Guntur Argo Wicaksono dari 1 Teknik Telekomunikasi B NRP 41. baik, terdapat beberapa topik pembahasan untuk materi clipper dan clamper, yaitu terdapat pengertian, jenis-jenis, cara kerja, dan aplikasi. Baik, untuk rangkaian clipper sendiri adalah rangkaian yang berfungsi untuk memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan yang berada di bawah atau di atas level tertentu. Lalu jenis-jenis clipper sendiri dibagi menjadi clipper seri dan paralel. Yaitu rangkaian clipper seri adalah rangkaian clipper yang disusun secara seri dengan beban. Lalu untuk rangkaian clipper paralel, yaitu clipper di mana dioda didorong melintasi resistansi beban dan dioda dipasang paralel dengan beban. Hal ini dapat dilihat contoh bahwa di sini adalah rangkaian seri positif, rangkaian seri negatif, lalu terdapat rangkaian paralel positif dan rangkaian paralel negatif. Mempunyai karakteristik yang tersendiri. Oke, kemudian selanjutnya yaitu dioda sebagai clipper positif. Yaitu rangkaian clipper itu memotong level DC positif dari suatu titik gelombang ketika tegangan input sinusoida itu setengah gelombang positif. Maka dioda dibias forward sehingga arusnya itu mengalir pada DC. Kemudian untuk yang dioda sebagai clipper negatif itu bedanya itu clipper memotong level DC negatif dari suatu bentuk gelombang. Kemudian ketika tegangan input sinusida setengah gelombang negatif, maka dioda dibias reverse sehingga arus mengalir ke buffer. Kemudian itu yang mengakibatkan tegangan output adalah sebesar tegangan. Selanjutnya, selanjutnya itu ada juga untuk clipper bias positif atau bias forward. Untuk bias positif itu rangkaian clipper yang memotong level DC positif pada level tertentu sesuai dengan tegangan bias positif yang diberikan. Seperti yang ada pada gambar, ketika tegangan input setengah gelombang positif, itu diberikan Vin sama dengan V bias dikurangi 0,7 volt. Kemudian untuk yang negatif, maksudnya untuk yang di bias negatif atau reverse itu rangkaian clipper yang memotong level DC negatif pada level yang tertentu sesuai dengan tegangan bias negatif yang diberikan, seperti yang ditunjukkan pada gambar itu ya. Tengah gelombang negatif maka dioda akan dibias reverse jika Vin sama dengan V bias dikurangi 0,7 volt. Kemudian selanjutnya
cara kerja dari rangkaian clipper ini pada dioda clipper, dioda digunakan untuk memotong atau mengclipping sinyal input pada level tertentu. Dalam aplikasi positif clipper, dioda ditempatkan paralel dengan beban yang polaritasnya disusun sehingga dioda akan menghantarkan ketika tegangan input melebihi ambang tertentu, menyebabkan bagian sinyal melewati tegangan ambang terpotong. Kemudian pada aplikasi negatif clipper, dioda ditempatkan sejajar dengan beban polaritas yang berlawanan sehingga mengclipping bagian bawah sinyal input. Kemudian untuk aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya Guntur. Silahkan. Baik, untuk aplikasi sendiri, yaitu dalam penggunaan televisi, untuk memisahkan sinyal sinkronasi dari sinyal gambar komposit. Lalu, untuk aplikasi yang lainnya dalam memancar televisi pada saat memproses sinyal gambar. Lalu, seri clipper dipekerjakan sebagai pembatas kebisingan di pemancar FM. Lalu, half wave rectifier pada power supply. Lanjutnya yaitu full wave bridge rectifier pada power supply. Itu adalah aplikasi pada dioda clipper. Baik, saya akan melanjutkan hal ini rangkaian clamper. Rangkaian clamper itu sendiri adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk menggeser atau mengubah level DC dari suatu sinyal AC dengan cara menambahkan atau mengurangkan tegangan DC pada sinyal AC tersebut. Jenis-jenis rangkaian clamper. Yang pertama terdapat clamper positif, yaitu rangkaian clamper positif adalah rangkaian clamper yang menaikkan level DC positif dari suatu bentuk gelombang. Clamper positif itu ketika arus mengalir searah jarum jam mengalir ke katoda yang mengakibatkan terjadinya reverse bias, yang mana dioda tidak bisa dialiri oleh arus sehingga arus yang mengalir akan melewati resistor. Dilihat gambar pada rangkaian clamper positif seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, clamper negatif. Rangkaian clamper negatif adalah rangkaian clamper yang menurunkan level DC negatif dari suatu bentuk gelombang. Clamper negatif terjadi ketika arus mengalir berlawanan jarum jam menuju ke anoda yang mengakibatkan terjadinya forward bias, yang mana dioda dapat dialiri arus dan terjadi hubung singkat. Kemudian arus mengalir ke kapasitor dan tegangan akan mengisi kapasitor sebesar Vin. Nah, yang ketiga terdapat clamper forward bias. Ketika dioda forward bias, dioda memungkinkan aliran arus melalui kapasitor. Pada saat yang sama, kapasitor mulai mengisi atau mengosongi dirinya sendiri sesuai dengan arus yang mengalir. Ini memungkinkan perubahan level tegangan sinyal. Dalam clamper positif, dioda forward bias selama bagian positif dari nilai sinyal input. Nah, clamper forward bias menjadi dua bagian, yaitu clamper positif dengan bias positif dan clamper positif dengan bias negatif. Nah, yang pertama yaitu clamper positif dengan bias pada gambar. Jadi selama bias positif, sumber tegangan positif ditambahkan secara seri dengan dioda seperti yang ditunjukkan. Selama setengah siklus positif, dioda bias terbalik dengan sinyal input, tetapi bias maju dengan tegangan VB yang terlihat pada gambar. Jadi dioda akan menghantarkan hingga tegangan input melebihi VB. Ketika tegangan input terlampaui, dioda berhenti menghantarkan. Lalu selama setengah siklus negatif, dioda bias maju dengan tegangan input dan tegangan VB. Jadi dioda melakukan dan mengisi kapasitor dengan tegangan input dan tegangan VB pada setengah siklus positif berikutnya. Kapasitor dibuang dan mempengaruhi bentuk gelombang sinyal input seperti yang dijelaskan dalam rangkaian clamper positif sebelumnya.
Baik, selanjutnya klemper positif, bias negatif. Terlihat pada gambar. Jadi selama setengah siklus positif, dioda bias terbalik oleh tegangan input dan tegangan VB. Dioda tidak akan melakukan dan kapasitor tidak akan mengisi daya. Selama setengah siklus negatif, dioda bias maju dengan tegangan input, tetapi bias terbalik dengan tegangan VB. Jadi dioda tidak akan mengantarkan kecuali tegangan input melebihi tegangan VB. Ketika dioda mengantarkan, kapasitor diisi. Ini akan menurunkan tegangan pengisian kapasitor. Selanjutnya, yaitu klemper reverse bias. Jadi ketika dioda reverse bias, dioda memblokir aliran arus listrik. Namun, karena kapasitor telah mengisi atau mengosongi dirinya sendiri selama periode dioda forward bias, tegangan pada kapasitor tetap relatif konstan. Dalam klemper negatif, dioda reverse bias selama bagian negatif dari sinyal input. Nah, klemper reverse bias ini juga menjadi dua bagian, yaitu klemper negatif dengan bias positif dan klemper negatif dengan bias negatif. Yang pertama, klemper negatif dengan bias positif. Berikut gambarnya bisa dilihat. Nah, untuk klemper negatif bias positif dari klemper negatif menambahkan pergeseran positif atau ke atas ke bentuk gelombang negatif yang dijepit dengan jumlah tegangan bias. Bias positif menggeser bentuk gelombang ke tingkat positif. Selama setengah siklus positif, dioda bias maju sehubungan dengan tegangan VB dan tegangan input, tapi bias terbalik sehubungan dengan tegangan VB. Ketika tegangan input melebihi VB, dioda melakukan dan mengisi kapasitor. Selama setengah siklus negatif, dioda tidak melakukan dan kapasitor dilepaskan. Jumlah tegangan input dan kapasitor muncul pada output, menggeser VB ke atas seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk selanjutnya, klemper negatif dengan bias negatif. Berikut gambarnya. Bias negatif dari klemper negatif menggeser bentuk gelombang sinyal input jauh ke bawah. Selama setengah siklus positif, dioda bias maju untuk sinyal input dan tegangan VB. Dioda kemudian melakukan dan kapasitor diisi dengan jumlah kedua tegangan. Selama setengah siklus negatif, dioda bias terbalik sehubungan dengan tegangan input tetapi melakukan sehubungan dengan tegangan VB. Ketika tegangan input melebihi VB, dioda itu akan memblokir sinyal, termasuk tegangan pelepasan kapasitor yang muncul pada output. Nah, dari situ akibatnya adalah bentuk gelombang bergeser lebih jauh ke bawah seperti yang ditunjukkan pada gambar yang telah ditampilkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya adalah cara kerja pada dioda klemper, yaitu dioda digunakan untuk menggeser atau menggulung sinyal input ke atas atau ke bawah dalam amplitudo atau fase. Lalu, klemper positif menggunakan dioda untuk mengangkat tingkat DC dari sinyal input. Sementara, klemper negatif digunakan untuk dioda menurunkan tingkat DC. Lalu ketika dioda terhubung ke kapasitor, sinyal input mengisi kapasitor melalui dioda yang mengubah tingkat DC pada keluaran ketika sinyal input berubah. Prinsipnya adalah menggunakan dioda dan kapasitor untuk menggeser atau menggulung sinyal input pada level tertentu, memungkinkan modifikasi amplitudo atau fase sinyal keluaran, yang berarti secara garis besar yaitu klemper positif akan menggeser bentuk gelombang ke arah atas, sedangkan klemper negatif positif akan menggeser bentuk gelombang ke arah bawah. Lalu yang selanjutnya adalah aplikasi dari klemper dioda, yaitu klemper sering digunakan untuk mengubah level DC sinyal input. Contohnya pada rangkaian penguat audio,
clamper dapat digunakan untuk membatasi sinyal input agar tidak melebihi batas amplifier dan mencegah distorsi. Yang kedua, clamper juga dapat digunakan untuk melindungi rangkaian dari tegangan input yang berlebih. Contohnya, clamper dapat digunakan untuk melindungi input microcontroller dari lonjakan tegangan yang merusaknya. Yang ketiga, yaitu clamper dapat digunakan untuk membiasakan sinyal AC, yaitu menggeser sinyal ke level referensi tertentu. Hal ini sering dilakukan dalam rangkaian pemrosesan sinyal untuk memodifikasi bentuk gelombang sinyal sesuai kebutuhan. Sehingga itulah dari aplikasi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dioda clamper. Sekian dari Sekian dari kelompok kami untuk penjelasan mengenai clipper dan clamper. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.